Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepadamu pagi ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Ada kesempatan ini kami pakai untuk mendengar-Mu berbicara. Biarlah Roh Tuhan yang menolong kami mendengar Tuhan berbicara. Ketika kami mendengar-Mu berbicara, dan ketika suara Tuhan yang benar-benar kami dengarkan, biarlah kuasa firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi penguat dalam hidup kita pada hari ini, Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat 9a. Yesaya 50 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9a. Saya akan membaca firman ini dan kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing, jemaat kekasih. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah ini lidah dan telinga seorang murid. Jemaat Tuhan, ada kisah anekdot seorang raja yang bernama Tobias. Kebiasaan hidupnya ketika dia pulang dari perjalanan, dayang-dayang di kerajaan akan selalu bertanya, makanan apakah yang harus kami siapkan untuk raja nikmati saat ini? Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tiba satu waktu Tobias ini pulang ke rumah. Lalu dayang-dayangnya seperti biasa menjumpainya dan bertanya hal yang sama. Raja, makanan apakah
yang harus kami siapkan untuk Raja hari ini. Jemaat Tuhan. Lalu Raja waktu itu menjawab, dia katakan, aku ingin disiapkan makanan yang paling enak, yaitu lidah dan telinga. Lalu karena bingungnya, seorang dayang-dayang itu memberanikan diri, dia bertanya, bagaimana kami menemukan dan kenapa Raja meminta lidah dan telinga? Bapak Ibu Saudara-saudara, Tobias menjawab. Dia bilang, makanan yang paling enak adalah lidah dan telinga. Karena lewat lidah orang dapat membangun. Lewat lidah orang dapat memberi semangat baru bagi orang lain. Lewat lidah juga bisa mengutuk orang lain. Lewat lidah juga bisa membuat meruntuhkan orang lain. Lewat pendengaran, lewat telinga bisa mendengar yang baik dan benar, dan lewat pendengaran juga bisa mendengar yang tidak baik dan tidak benar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana hidup seorang murid yang dikatakan oleh Yesaya hari ini? Seorang murid haruslah memahami bahwa hidupnya adalah penyampai pesan Allah. Seorang murid harus memahami bahwa dirinya adalah partonani debata. Seorang murid harus menghidupi bahwa dia adalah alat, dan ketika dia memahami dirinya adalah seorang penyampai firman Allah, maka dia dalam hidupnya akan menghasilkan beberapa poin. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, adalah lidahnya adalah lidah seorang murid. Saudara yang diberkati Tuhan, bagian firman ini yang disampaikan adalah bangsa Israel sedang berada di pembuangan. Isi kidung pujian ini adalah satu ungkapan pengharapan bahwa ada Tuhan yang akan membangkitkan umatnya lewat hambanya yang akan membebaskan. Gambaran ketaatan hamba Tuhan ini adalah satu pendorong kuat bagi umat yang sedang bergumul, yang sedang menderita, yang sedang dibuang di pembuangan. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita sekarang sedang berefleksi dengan firman ini, dunia kita ini sedang bergumul, Bapak dan Ibu. Umat kita ini sedang menderita, jemaat Tuhan. Kita sedang berada di isolasi. Kita sedang menderita. Tetapi ada satu pendorong yang kuat. Ada seorang Mesias untuk kita pedomani dalam hidup ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dibutuhkan lidah kita memberi dorongan, dibutuhkan lidah kita memberi semangat bagi yang letih lesu, dibutuhkan lidah kita untuk orang-orang yang sedang menderita. Perlu saling menguatkan, sebab perkataan yang baik dapat memberikan kekuatan. Perkataan lewat lidah seorang murid dapat memberi semangat bagi orang yang letih lesu. Ayat 4 mencatat itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dari firman ini.
Yang kedua yang mau diajar dari suara Tuhan hari ini adalah seorang murid memiliki hubungan baik dengan gurunya. Jemaat Tuhan, lidah seorang murid akan mengeluarkan, lidah seorang murid akan menyampaikan pesan-pesan dari gurunya. Sebab dia mempunyai hubungan yang baik. Pesan yang disampaikan oleh seorang murid tidaklah keluar dari dirinya sendiri. Sebab dia adalah perantara gurunya. Seorang murid akan melakukan apa yang dikatakan oleh gurunya, jemaat Tuhan. Dia akan mendengarkan dengan baik di sekolah tempat dia bersekolah dekat dengan gurunya. Maka di dekat bangkunya, seorang gurunya akan selalu mengajarnya dekat ke telinganya. Bapak Ibu Saudara-saudara, berikut penting telinga, penting pendengaran seorang murid. Umat Tuhan, apa gunanya selalu dipertajam setiap pagi telinga seorang murid? Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini mengarah kepada memiliki pendengaran seorang murid adalah bukti kepatuhan. Sesungguhnya apa yang disampaikan Allah kepada Israel membutuhkan telinga seorang murid supaya tidak lagi mereka membelakangi Allah. Sebab dampak yang mereka terima adalah pembuangan. Dampak yang mereka terima ketika mereka tidak mendengar seperti seorang murid adalah penderitaan. Tentunya menjadi penting mendengar untuk tidak melakukan yang salah. Dengan telinga seorang murid, dia akan beroleh hikmat bijaksana. Ayat 5 dari firman hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara mengatakan itu. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Telinga seorang murid akan menghasilkan kata-kata yang membangun. Coba kita buka dulu Yakobus 1 ayatnya yang ke-19. Yakobus 1 ayat 19. Mari kita membaca firman ini bersama Bapak dan Ibu kekasih. Kita mulai. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Umat Tuhan, telinga seorang murid akan mendengar apa yang disuarakan Allah. Telinga seorang murid dia akan mendengarkan pengampunan. Telinga seorang murid akan mendengarkan suara penyelamatan. Segenap hidupnya akan meneruskan firman yang ia dengarkan. Setiap pagi ia akan menandai ketaatannya pada Allah. Bahkan saat orang-orang menolak dan menghinanya, ia
dia akan tetap melakukan tugasnya sebagai seorang hamba. Sebab hal seperti itulah yang didengarnya dari gurunya Bapak dan Ibu. Ayat 6 firman ini mengajar kita. Itulah yang diterima oleh Yesus untuk kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, pengajaran berikutnya adalah ayat 7 sampai 9. Bagaimana dampaknya ketika seorang menjadi seorang murid, dia akan selalu merasakan pertolongan Allah. Ketaatan seorang murid akan berdampak. Ketaatan seorang murid akan menikmati Bapak Ibu. Ketaatan seorang murid, dia akan merasakan bahwa Tuhan akan selalu menolongnya. Ketika Israel mengalami situasi yang sulit di pembuangan pada waktu itu, pertolongan Tuhan sesungguhnya tidak perlu mereka bimbang. Sesungguhnya mereka tidak perlu takut. Sebab Yesaya mengatakan, Tuhan akan menolongmu. Jemaat Tuhan, kekhawatiran kita, penderitaan kita pada saat ini, pergumulan kita pada saat ini, virus yang melanda dunia ini, sesungguhnya tidak perlu kita harus kalah oleh ketakutan. Dengan firman ini yang menguatkan kita bahwa Tuhan menolong. Ini adalah ungkapan Nabi Yesaya. Aku tidak akan mendapat noda. Kata-kata Yesaya ini satu keteguhan. Hati seperti gunung batu. Ketika Tuhan bertindak, tidak ada yang perlu untuk kita takuti. Umat kekasih, justru keadaan kita saat ini adalah kesempatan baik untuk kita pergunakan mendengar suara Tuhan lebih banyak, menyampaikan suara Tuhan lebih banyak. Itu yang dibutuhkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu apa yang mau kita nikmati dari firman hari ini? Kita ini adalah murid Tuhan. Tuhan membutuhkan lidah dan telinga seorang murid dari umatnya. Sebab seorang murid adalah alat penyampai. Seorang murid adalah partonan di debata, penyampai pesan Allah. Ketaatan seorang murid dinyatakan lewat memakai lidahnya. Ketaatan seorang murid lewat kesetiaannya, menyampaikan kabar, membangkitkan semangat bagi yang letih lesu. Kata-kata yang membangun kekuatan, serta telinga yang mendengar apa yang disuarakan oleh gurunya. Demikian halnya dengan pergumulan saat ini, jemaat Tuhan. Seharusnya kita menerimanya dengan kerelaan. Sebab pada waktunya Tuhan akan bertindak. Kita tidak akan mendapat malu. Kita dapat memakai kesempatan ini lebih banyak mendengar Yesus berbicara. Kita memakai kesempatan ini lebih banyak menyampaikan suara yang membangkitkan semangat. Suara Yesus kepada orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa.
Terpujilah Engkau ya Allah kami, yang memberikan telinga, memberikan lidah kepada kami, menjadi lidah dan telinga seorang murid. Biarlah dengan roh-Mu kami mempergunakannya membangkitkan hati hidup orang-orang yang letih lesu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kesempatan ini kami terima dengan rela, dan kami terima menjadi anugerah. Kesempatan kami lebih banyak mendengar-Mu dengan telinga kami. Kesempatan kami lebih banyak menyampaikan suara-Mu, membangkitkan kekuatan bagi setiap orang. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.